Coba jujur deh, kamu pernah nggak cuma niat beli kopi Rp25.000, tapi pas lihat promo pay later, langsung klik bayar nanti. Awalnya sih kecil, tapi lama-lama, kok tagihannya jadi numpuk ya? Fenomena ini bukan cuma kamu yang ngerasain. Kok bisa ya, kita jadi susah lepas dari jerat pay later? Pay later muncul sebagai solusi instan buat generasi digital yang pengen segalanya serba cepat. Mau beli tiket konser, barang incaran di e-commerce, atau pesan makanan favorit, semuanya bisa nanti aja bayarnya. Dan ternyata, data dari Bank Indonesia nunjukin kalau pengguna pay later itu naik gila-gilaan dalam 3 tahun terakhir. Dan tebak, mayoritas penggunanya siapa? Anak muda umur 18-30 tahun. Ini bukan lagi sekadar fitur pembayaran. Pay later udah jadi semacam gaya hidup baru, simbol kebebasan finansial yang sebenarnya palsu. Sebenarnya, ada alasan psikologis kenapa kita gampang banget tergoda buat klik bayar nanti. Otak manusia itu secara alami lebih suka imbalan yang instan dan menunda konsekuensinya. Kita mengejar dopamin, hormon rasa senang yang muncul saat belanja, tapi seringkali lupa kalau ada tagihan yang menanti di ujung bulan. Rasa senang saat mendapatkan barang idaman itu begitu kuat, sampai-sampai kita mengabaikan rasa sakit saat harus membayarnya nanti. Dan yang lebih parah, ketika notifikasi tagihan akhirnya muncul, otak kita udah nggak segairah waktu belanja. Yang muncul justru stres, penyesalan, bahkan panik. Rasa bahagia karena belanja udah hilang, digantikan kecemasan melihat angka-angka yang harus dibayar. Ini adalah jebakan psikologis yang sangat kuat, membuat kita sulit berpikir jernih dan rasional. Efek finansialnya juga nggak main-main. Pay later memang kelihatan sepele di awal. Cuma 50.000 kok, atau cuma 100.000, cicil aja. Tapi coba deh dikali 10 transaksi, lalu ditambah bunga dan denda keterlambatan kalau telat bayar. Hasilnya, tagihan yang tadinya kecil bisa membengkak jadi setara 1 bulan gaji. Bahkan lebih. Angka kecil yang berulang-ulang tanpa disadari berubah menjadi monster keuangan. Dan karena banyak platform yang gak sepenuhnya transparan soal bunga atau biaya tambahan yang tersembunyi, banyak anak muda yang gak sadar kalau mereka sebenarnya sudah terjebak dalam utang konsumtif yang terus berputar. Mereka mengira ini hanya solusi pembayaran, padahal ini adalah bentuk utang dengan bunga yang jika tidak dikelola dengan baik, bisa sangat merugikan. Begini polanya, yang sering disebut sebagai lingkaran setan cicilan. Gaji masuk, langsung habis buat bayar cicilan pay later bulan lalu. Karena sisa uang nggak cukup buat hidup sebulan, akhirnya kita pakai pay later lagi untuk menutupi kebutuhan dan keinginan. Bulan depan, utang makin besar, cicilan makin berat. Terus begitu berulang setiap bulan. Pada akhirnya, bukan pay later yang membantu hidup kamu, tapi kamu yang seolah-olah bekerja hanya untuk membayar cicilan ke pay later. Kita jadi budak dari utang kita sendiri, kehilangan kebebasan untuk mengalokasikan pendapatan kita untuk hal-hal yang lebih penting seperti menabung atau investasi. Tapi kalau memang seberbahaya itu, kok masih banyak yang pakai? Jawabannya, karena pay later nggak cuma berfungsi sebagai alat finansial, dia juga jadi semacam teman sosial. Kita pengen tampil update, nggak mau ketinggalan tren, apalagi saat melihat momen di media sosial posting gaya hidup yang kelihatan keren dan serba ada. Rasa takut ketinggalan atau FOMO ini mendorong kita untuk membeli barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan, hanya demi validasi sosial. Dan disitulah letak jebakan halusnya. Pay later bukan sekadar utang uang, tapi juga menjadi utang ekspektasi. Kita berutang untuk memenuhi ekspektasi orang lain, untuk terlihat sukses, padahal di baliknya, kita terbebani oleh cicilan. Terus, gimana cara keluar dari lingkaran ini? Tenang, bukan berarti kamu harus langsung menghapus semua aplikasi finansial. Tapi mulailah dari beberapa langkah kecil ini. Pertama, hitung semua cicilan kamu sekarang. Jujur sama diri sendiri, tulis semuanya di kertas atau spreadsheet. Lihat berapa total utangmu. Kedua, prioritaskan untuk membayar cicilan dengan bunga paling tinggi terlebih dahulu. Fokuskan dana ekstra untuk melunasi utang yang paling mahal bunganya. Ketiga, coba terapkan sistem anggaran 50-30-20 banding 50%
dari pendapatan untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan dan investasi. Dengan begitu, pengeluaran jadi lebih terarah. Dan yang terpenting, beranilah bilang enggak pada FOMO. Ingat, gaya hidup itu bukan kompetisi, tapi tentang menemukan keseimbangan yang sehat untuk dirimu sendiri. Kebahagiaan sejati tidak datang dari barang-barang yang kamu miliki. Pada akhirnya, kebebasan finansial sejati itu bukan tentang punya banyak uang, tapi tentang nggak lagi merasa takut setiap kali buka aplikasi keuangan di akhir bulan. Karena hidup tanpa cicilan konsumtif bukan berarti kamu nggak bisa bahagia. Justru sebaliknya, kamu bisa lebih tenang, bebas mengatur uangmu, dan lebih sadar dengan setiap pilihan keuangan yang kamu buat. Kalau kamu pernah ngerasain jerat pay later juga, coba tulis di kolom komentar. Pengalaman paling parah kamu waktu bayar nanti, tapi nyesel belakangan. Cerita kamu bisa membantu teman-teman lain untuk lebih waspada. Jangan lupa like, share video ini, dan subscribe, biar kamu nggak ketinggalan tips keuangan sehat lainnya buat generasi kita. Terima kasih sudah menonton.